Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, bapak sekalian yang saya muliakan, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan di petang hari ini kita bisa bertemu lagi di rutinitas kajian di setiap hari Kamis malam Jumat, melanjutkan pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah, biografi perjalanan hidup Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita lanjutkan. Di pertemuan yang lalu berkaitan dengan lahirnya Nabi SAW. Para ulama sepakat bahwa lahirnya Nabi SAW adalah di hari Senin. Ya. Makanya ketika beliau ditanya, kenapa ya Rasulullah Anda sering puasa di hari Senin? Beliau mengatakan, dzaka yaumun wulidtu fihi au unzila alayya. Karena itu adalah hari ketika aku dulu dilahirkan atau juga hari ketika aku mendapatkan wahyu untuk pertama kalinya. Ulama sepakat tentang harinya, hari Senin. Namun mereka berbeda pendapat tentang tanggalnya. Ada yang berpendapat terjadi di tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang berpendapat di tanggal 8 Rabiul Awal. Ada yang berpendapat di tanggal 10 Rabiul Awal, dan tanggal 10 ini adalah pendapat yang dipilih oleh An-Nazim, yaitu yang menazamkan atau membuat syair yang kita bahas, ya, Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, yaitu pendapatnya Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Beliau lebih condong ke pendapat bahwa Rasul lahir tanggal 10 bulan Rabiul Awal. Ada yang berpendapat tanggal 12, dan itu pendapat yang masyhur, ya. Pendapat yang tenar memang tanggal 12. Tapi ya, yang lebih dikuatkan oleh penulis, ya, pensyarah di sini Profesor Dr. Walid Ibn Idris Al-Manisi hafizallahu taala, juga di sumber yang lain, ya, di syarah Al-Urjuzah Al-Mi'iyahnya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr, beliau mengutipkan bahwa untuk sisi sanad dari beberapa riwayat tanggal tadi, menurut Syekh Abdul Razzaq, beliau mengutip pendapat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Shahihus Sirah, bahwa Syekh Albani mengatakan dari sanad yang paling bersambung atau yang sanadnya tidak terputus adalah riwayat yang mengatakan Nabi lahir tanggal 8 Rabiul Awal, ya, karena ada sanadnya dikeluarkan oleh Imam Malik, ya, Imam Malik rahimahullah taala, dan bersambung sampai kepada tabi'in, ya. Bersambung kepada tabi'in Jubair bin Mut'im. Siapa kemarin itu saya agak lupa. Ya, bersambung kepada Muhammad bin Jubair bin Mut'im, ya. Rawahu Malikun wa ghairuhu bisanadis sahih an Muhammad bin Jubair ibn Mut'im. Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im seorang sahabat, ya, anaknya Muhammad, ya, anaknya Muhammad. Jadi bersambung kepada beliau. Itu kemarin beberapa ragam pendapat yang dinyatakan oleh para ahli sejarah. Dan kemarin juga kita bahas bahwa salah satu faedah di antara kenapa tanggal lahirnya Nabi SAW itu berbeda-beda, tidak ada kesepakatan oleh para ulama di situ, itu menunjukkan bahwa sejatinya tidak ada keistimewaan di dalam hari tersebut, alias tidak ada konsekuensi hukum syar'i yang harus dilakukan berkaitan dengan tanggal lahirnya, ya. Jadi tidak ada ritual-ritual tertentu. Itulah yang dipraktekkan oleh Nabi sendiri, oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Kemudian kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya di bait ke-6. Di bait ke-6 dan ke-7. Kemarin sedikit sudah kita singgung, tapi kita baca lagi, ya.
Qala an-Nazimu rahimahullah, berkata Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, wa ba'da 'amaini ghada Fatima ja'at bihi murdi'uhu salima halimatun li ummihi wa 'adat bihi li ahliha kama aradat. Dan setelah Nabi SAW berumur 2 tahun, jadilah beliau seorang anak yang fatim, yaitu sudah selesai untuk disusui, alias umur fitom, sudah disapih. Ja'at bihi murdi'uhu salima, dan telah membawa beliau Muhammad SAW murdi'nya, yaitu yang menyusui beliau dengan kondisi yang selamat, sehat walafiat. Siapa yang membawa? Yaitu seorang perempuan namanya Halimah bintu Zu'aib, ya, Halimah bintu Abi Zu'aib As-Sa'diyah. Li ummihi wa adat. Jadi Halimah bintu Abi Zu'aib As-Sa'diyah, kabilahnya namanya Sa'diyah. Itu dulu adalah perempuan yang berasal dari Bani Sa'ad, ya. Dan Bani Sa'ad ini tinggal di pedalaman Jazirah Arab, yang mana kabilah tersebut terkenal dan tenar sering menjadi pengasuh bayi. Jadi mereka punya jangka waktu tertentu, beberapa waktu sekali mereka datang ke kota, yaitu ke Mekah, untuk mencari anak-anak yang seumuran, ya, di bawah 2 tahun untuk diasuh, disusui, ya. Disusui, diasuh, dibimbing sampai umuran ketika sudah fitom atau sudah sapihan, umur 2 tahun. Nah, dulu Nabi SAW demikian, ya, dibawa oleh Halimah selama 2 tahun, ya. Kisahnya disebutkan di kitab Suwar min Hayatis Sahabiyat. Suwar min Hayatis Sahabiyat secara ringkas oleh Syekh Abdurrahman Ra'fat Al-Basha, ya. Beliau menyebutkan di situ kisah Halimah, ya, bintu Abi Zu'aib As-Sa'diyah bersama kabilahnya waktu itu berbondong-bondong dikala paceklik panjang dan dikala kekurangan ekonomi, krisis. Mereka kemudian terpaksa dengan yang lainnya untuk pergi ke Mekah. Mereka melakukan perjalanan untuk nanti mencari job, ya, mencari pekerjaan di Mekah. Barangkali ada anak yang mungkin bisa diasuh, ya, sehingga mereka dapat pekerjaan yang dengannya dapat upah. Nah, waktu itu mereka berbondong-bondong dan Halimah bintu Abi Zu'aib datang bersama suaminya dan juga bersama anaknya juga yang masih kecil, masih disusui. Dalam kondisi mereka krisis, kurangan ekonomi, bahkan onta yang ditunggangi disebutkan di kitab Suwar min Hayatis Sahabiyat, ontanya dalam kondisi yang sudah tua dan hazilah. Hazilah itu kuru, ya, bahasa Jawanya, berdaging, tidak berlemak, apalagi berdaging apalagi berlemak, ya. Kurus kering. Sampai kemudian di tengah jalan tuh mereka dicela oleh teman-temannya. Ayo buruan gitu. Kenapa kalian malah di belakang? Ya karena memang tunggangannya sudah onta yang tua, malah menyusahkan kaumnya. Gara-gara tunggangannya itu sudah tidak layak, akhirnya mereka sering ketinggalan di belakang. Nah, ada orang-orang yang sudah di depan harus nunggu lagi. Nunggu Halimah bersama keluarganya tadi. Sampai akhirnya kemudian di Mekah, mereka mulai berburu, cari, masing-masing datang ke setiap rumah-rumah, barangkali ada anak. Muter-muter sekian waktu, sampai kemudian ibu-ibu yang lain yang datang dari kabilah Sa'ad tadi, kok sudah dapat, masing-masing sudah dapat anak. Halimah ini belum dapat, ya. Dia malah mendapati satu rumah, di situ ada bayi, ya, yang masih kecil, dalam kondisi tapi yatim, tidak punya orang tua, tidak punya ayah, yaitu Muhammad SAW. Pertemuan pertama, mereka berpikir, gimana nih kita mau bawa anak ini? Orang tuanya, bapaknya tidak ada. Ya, bapaknya tidak ada. Yang ada hanya kakeknya dan juga ibunya. Siapa nanti yang akan menanggung biaya, ya, perawatan anak ini? Kalau kita bawa malah tidak untung, malah justru rugi. Akhirnya dia belum memutuskan untuk membawanya. Dia muter lagi cari di perkampungan di kota Mekah untuk barangkali menemukan anak yang lain. Muter-muter ternyata nggak ketemu. Kemudian si Halimah ngomong kepada suaminya, berunding, bagaimana kalau ya udahlah kita ambil saja anak yang tadi, yang bapaknya sudah meninggal. Ya barangkali Allah SWT menjadikan sisi hal yang lain, sisi positif yang lain dengan kita merawat anak itu. Akhirnya suaminya mengiyakan, udah balik lagi aja, ambil yang itu karena memang sudah nggak ada anak yang lain. Dengan izin Allah, ketika dia dibawa oleh Halimah, langsung
Banyak keberkahan yang mulai muncul seketika itu. Padahal pas waktu itu Halimah ini dalam kondisi belum makan lama, dalam kondisi dia masih menyusui anaknya. Ya, jadi ASINya pun tidak keluar sampai anaknya sendiri, anak kandungnya itu nangis sepanjang jalan karena tidak mendapatkan ASI yang cukup sehingga kelaparan. Ketika membawa Rasulullah SAW dengan izin Allah, tiba-tiba tanpa ada sebab yang bisa dijelaskan secara ilmiah, tiba-tiba ngapunten ya, mohon maaf, ini tiba-tiba payudaranya kemudian air susunya penuh sehingga anak kandungnya pun bisa menyusu dengan kenyang. Rasulullah SAW pun juga menyusu dengan kenyang dan kemudian mereka bisa tidur nyenyak. Dan hewan tunggangannya, ontanya yang tadi ya tua, kering, kerontang, kurus tadi, tiba-tiba juga jadi roso bahasa Jawanya. Dan akhirnya jadi kuat. Ketika mereka pulang ke Bani Sa'ad, ontanya Halimah dengan suaminya ini malah nyalip yang lainnya. Gantian mereka teman-temannya terheran-heran, tertakjub-takjub dengan kondisi ini. Loh, gimana itu onta sudah tua kok? Sudah tua kok bisa menyalip kami, padahal sebelumnya semua tahu bahwa ontanya sudah tua, kurus, kering, kok sekarang kondisinya jadi berbalik 180 derajat. Sampailah mereka pulang ke kaumnya dan banyak keberkahan yang lain. Kambing-kambingnya Halimah yang kurus-kurus itu tiba-tiba kemudian jadi gemuk-gemuk. Ya, ladangnya mereka yang kering kerontang tidak ada rumput untuk konsumsi hewan ternaknya, tiba-tiba di ladangnya mereka tumbuh rerumputan yang begitu banyak. Akhirnya ontanya, kambingnya, dombanya itu bisa makan dengan puas sehingga dagingnya mulai banyak, berlemak, bahkan air susunya pun keluar dengan lancar. Ya, diperah mereka jual. Nah, ini keberkahan ini berlangsung sampai Nabi SAW ya, umur 2 tahun sudah masanya fitom atau masa disapih, tidak disusui lagi. Nah, karena biasanya akadnya itu kalau sudah disapih mereka dikembalikan kepada orang tuanya. Dikembalikanlah kepada orang tuanya setelah 2 tahun. Tapi Halimatun li ummihi wa adat bihi li ahliha kama aradat. Tapi Halimah kemudian karena tahu betapa besarnya keberkahan dan kebaikan yang didapat setelah merawat anak ini, dia nego dengan orang tuanya, dengan Aminah, ibunya Nabi SAW. Nego minta agar anak ini saya bawa lagi. Boleh enggak untuk saya bawa lagi pulang karena saya melihat ada banyak kebaikan. Ya, akhirnya sampai diizinkan, ya udah enggak apa-apa dibawa lagi ke sana ke kabilah Bani Sa'ad untuk dirawat lagi agar punya lingkungan yang lebih baik. Sebagaimana kemarin saya sampaikan, orang Arab pada saat itu memilih anak-anaknya diasuh di pedalaman untuk menjaga lingkungannya, pergaulannya, juga menjaga bahasanya. Ya, karena di Mekah pada saat itu sudah menjadi kota metropolitan, ya, berkumpulnya banyak kabilah dari banyak jazirah Arab, bahkan dari orang non-Arab, karena menjadi tujuan kunjungan sebagai tempat ibadah plus juga sebagai pusat perdagangan di saat itu. Sehingga ya kita tahulah orang di ibu kota itu pasti kan tercampur kebudayaannya dengan orang-orang luar, sehingga ditakutkan nanti mempengaruhi ya kebudayaan asli orang Arab itu sendiri. Maka untuk menjaga eksistensi kebudayaan Arab dan bahasanya, pada saat itu anak-anak mereka diasuh di pedalaman. Sehingga bahasa kita kalau orang Jawa ya bahasa kromo inggilnya itu masih terjaga gitu. Bukan nguku. Nah, itu beberapa hikmah yang dahulu biasa dilakukan oleh orang-orang Arab. Kemudian di bait yang ke-8. Fa ba'da syahrain insyiqaqu batnihi wa qila ba'da arba'in min sinnihi. Kemudian setelah Halimah meminta kepada ibunya Nabi SAW untuk Rasul itu dibawa pulang lagi, kemudian terjadi peristiwa besar yang menakutkan ya atau mengagetkan Halimah dan keluarganya. Dikatakan di sini ba'da syahrain insyiqaqu batnihi, yaitu 2 bulan. Dalam satu pendapat ya, satu pendapat ulama mengatakan ini terjadi 2 bulan setelah mereka pulang lagi. Yaitu setelah anak itu dibawa ke Mekah, kemudian nego untuk dibawa lagi ke Bani Sa'ad. Ada yang meriwayatkan bahwa itu 2 bulan setelah dibawa pulang lagi. Ada yang mengatakan wakila ba'da arba'in min sinnihi. Ada yang berpendapat bahwa itu ketika Nabi SAW umur 4 tahun. Alias setelah tinggal lagi bersama Bani Sa'ad 2 tahun. Ya, tadi umur 2 tahun, bawa pulang ke Mekah, tapi diminta lagi. Nah, kemudian tinggal di Bani Sa'ad 2 tahun lagi ketika umur 4 tahun. Ada yang mengatakan itu 2 bulan setelah dibawa pulang.
yaitu kejadian insyiqaqus sadr, yaitu dibelahnya dadanya Nabi SAW oleh malaikat dan diambil jantungnya untuk dibersihkan. Wakila ba'da arba'in min sinnihi. Wakila indama balagha an-nabi ar-rabi'ah wa tsani hadha huwa al-ashhar annahu ba'da an atamma 4 sanawat. Jadi terjadi kejadian dibelahnya dadanya Nabi SAW, dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bercerita bahwa Rasulullah SAW, ya Anas tahu betul kenapa, karena Anas itu masih kecil ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah dibawa oleh orang tuanya. Ya, Anas belum balik waktu itu, dibawa oleh orang tuanya ke rumahnya Nabi. Ya Rasulullah, ini anak saya Anas, saya titipkan kepada Anda, bantu Anda ngurusi ya kebutuhan Nabi SAW. Jadi pembantunya Nabi SAW ketika sejak dia masih kecil. Makanya dia termasuk dari salah satu sahabat yang meriwayatkan banyak hadis. Karena sejak kecil sudah tinggal bersama Nabi SAW, keluar masuk rumahnya Nabi karena anak kecil. Diizinkan, belum balik. Ya, sejak belum balik sudah melayani Nabi SAW, jadi tahu kondisi kehidupan rumah tangga Nabi, ya. Bahkan fisiknya Nabi seperti apa, badannya itu seperti apa, pernah Anas melihatnya. Makanya dia ceritakan salah satunya dalam kejadian ini. Anas bercerita, Rasulullah SAW atahu Jibril wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Anas menceritakan bahwa dulu Nabi SAW ketika masih kecil, ya didatangi oleh Jibril ketika Rasulullah SAW sedang bermain dengan teman sejawatnya, anak-anak kecil pada saat itu. Fa'akhadahu fasara'ahu fasaqqa 'ala qalbihi. Kemudian malaikat tersebut ya mengambil Rasulullah SAW, ya menidurkan beliau secara paksa, kemudian dibelahlah dada beliau, diambil jantungnya. Fastakhrajal qalba fastakhraja minhu 'alaqah. Kemudian dikeluarkan dari jantungnya tadi segumpal darah hitam, dibuang. Faqala, malaikat itu mengatakan, hadza hadzuz syaitani minka. Ini adalah potensi gangguan setan yang ada pada dirimu. Maka dihilangkan, dibuang oleh malaikat Jibril. Tsumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima'i zamzam. Kemudian jantung tersebut ya setelah dikeluarkan, dibersihkan, dicuci di atas nampan yang terbuat dari emas dengan menggunakan air zam-zam. Tsumma la'amahu. Setelah selesai kemudian dikembalikan lagi di posisinya, kemudian dadanya dikembalikan, dijahit. Tsumma a'adahu fi makanihi wa ja'al ghilmanu yas'auna ila ummihi faqalu inna Muhammadan qad qutil. Nah, teman-temannya yang tadi bermain bersama Nabi SAW ketakutan, ya. Lari terbirit-birit, mereka ngomong kepada orang tuanya, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Fastaqbalu wa huwa muqtani'ul laun. Setelah prosesi itu selesai, Muhammad SAW pun pulang ke rumahnya Halimah bintu Abi Zuhaib, ya, dalam kondisi muqtani'ul laun, yaitu wajahnya pucat pasi karena saking ketakutan. Kemudian Anas mengatakan, waqad kuntu ara athara dzalikal mikhyat fi sadrihi. Saya pernah melihat bekas jahitan yang ada di dada Nabi SAW. Ya, jadi dadanya ada bekas jahitannya, Anas pernah melihatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 162. Nah, dari perbedaan pendapat tadi, ada yang mengatakan beliau umur 2 tahun 2 bulan, yaitu 2 bulan setelah dibawa pulang lagi. Ada yang mengatakan 4 tahun. Nah, sebagian ulama ada yang merojihkan pendapat bahwa Nabi waktu itu umur 4 tahun. Salah satu indikator yang merojihkan pendapat ini apa? Ya, lafaz dalam hadis, li'annahu yal'abu ma'al ghilman, karena dia main-main sama teman sejawatnya. Dan secara urf, ya, kebiasaan dan secara logika, anak itu bisa bermain-main dengan teman sejawatnya itu ya umur segitu. Dolanan diumbar gitu, biasanya umur 4 tahun tuh lagi baru bisa masuk akal, ya. Kemudian bisa ngomong, ya, anak itu kemudian bisa ngomong, lari kepada ibunya, Bu, Muhammad dibunuh, itu sekitar umur 4 tahun. Kalau 2 tahun itu belum demikian. Baru bisa lari-lari mungkin, tapi tidak bisa mengekspresikan atau mengungkapkan apa yang dia lihat. Kalau cuma teriak-teriak, tapi nggak bisa ngomong. Tapi dalam hadis tadi, temannya itu bisa ngomong, menyampaikan kepada ibunya. Nah, ini menjadi indikator penguat bahwa pendapat yang lebih kuat adalah anak itu atau Rasulullah SAW pada saat itu berumur 4 tahun. Ya, berumur 4 tahun. Jadi diambil oleh malaikat Jibril dan ditidurkan secara paksa di tanah, kemudian dikeluarkan jantungnya, kemudian dibersihkan. Kemudian qala Anas
Huna al-mu'allif qala insyiqaqu batnihi. Ya, di beberapa riwayat hadis ada yang dikatakan insyiqaqu sadr, yang dibelah adalah dadanya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad disebutkan al-batn, ya, dibuka adalah perutnya. Jadi yang mengatakan dadanya, ada yang mengatakan perutnya. Tapi disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi pernah cerita. Ja'a fi riwayatil Imam Ibnu Ishaq fi sirah. Riwayatnya Ibnu Ishaq dalam sirah dari sebagian sahabat Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah mengatakan sendiri. Atau sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirna an nafsik." Dari riwayatnya Ibnu Ishaq, dan riwayat ini dikatakan oleh Ibnu Katsir sanadnya jayyid. Ya. Dan sanad jayyid itu adalah sanad yang statusnya antara sahih dengan hasan. Jadi tengah-tengah antara sahih dengan hasan. Ya, dia adalah riwayat yang bisa dijadikan landasan argumen. Ya, riwayat Ibnu Ishaq ini, para sahabat bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami tentang diri Anda." Kemudian Rasul menjawab, "Na'am, ana da'watu Abi Ibrahim." Saya adalah, ya, doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan. Nabi cerita, saya adalah doanya Nabi Ibrahim yang dikabulkan. Doa yang mana? Doanya Nabi Ibrahim yang ada di surah Al-Baqarah 129. Allah mengatakan, "Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim." Ya, di surat Al-Baqarah ayat 129, Allah mengisahkan tentang Nabi Ibrahim yang sedang berdoa. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan, ya Allah Tuhan kami, utuslah untuk mereka, ya, untuk kaum itu seorang rasul di antara mereka, yatlu 'alaihim ayatika, yang dia akan membacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayatmu kepada mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Al-Qur'an dan juga hadis. Ya. Al-hikmah itu dalam tafsirnya dimaknai sebagai hadis. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan, ana da'watu Abi Ibrahim. Saya adalah, doanya Nabi Ibrahim. Maksudnya ijabah dari doanya Nabi Ibrahim. Ya. Ijabah dari doanya Nabi Ibrahim. Wa busyra akhi Isa. Dan saya juga adalah kabar gembira dari yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam memberikan kabar gembira tentang akan datangnya seorang Nabi yang ada di akhir zaman. Dengan baca di surat Sof ketika Nabi Isa mengatakan, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israel. Dan ketika Isa ibnu Maryam mengatakan, ya bani Israel, ya, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Ini saya adalah Rasulullah kepada kalian sebagai pembenar, ya, sebagai pembenar dari apa yang ada dalam Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Saya adalah pembenar dari apa yang ada dalam Taurat dan juga sebagai pemberi kabar gembira untuk seorang rasul yang akan datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, ya. Dan Ahmad adalah nama lain dari Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad dalam hadis ini mengatakan, ana da'watu Abi Ibrahim. Saya adalah jawaban dari doanya bapakku, itu maksudnya nenek moyangku, kakek moyangku Ibrahim. Dan saya juga adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Isa. Wa ra'at ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun adha'a lahu qusuras Syam. Dan ibuku ketika mengandung diriku, ya, ketika mengandung diriku melihat ada cahaya yang keluar dari perutnya yang naik ke atas langit yang menerangi istana-istana yang ada di Syam pada saat itu. Yaitu memang terjadi, ya. Salah satu mukjizat dulu yang terjadi, ibunya Nabi SAW, ya, Aminah, keluar dari perutnya cahaya yang naik ke atas langit yang waktu itu menerangi istana-istana yang ada di Syam. Wasturdi'tu fi bani Sa'din ibni Bakrin. Dan saya yang ketika masih kecil, saya menyusu, ya, di kabilah Bani Sa'ad, ya, Ibn Bakr. Fabaina ana ma'a akhin li khalfa buyutina. Dan ketika saya dahulu masih kecil bermain-main dengan saudaraku sepersusuan di belakang rumah kami, nar'abah man lana, dan juga kami sedang menjaga hewan ternak kami. Id atani rajulani alaihi mathiyabun biyudun bitastin min dhahabin mamlu'in thaljan.
Tiba-tiba datang kepada kami dua orang lelaki yang memakai baju begitu putih. Mereka membawa nampan yang begitu besar terbuat dari emas yang penuh dengan air salju, ya, penuh dengan salju. Fa akhadhani fashaqqa batni. Tiba-tiba mereka mengambil diriku secara paksa, kemudian perutku dibuka, ya, dibuka, dibelah, dioperasi. Wastakhraja qalbi, kedua orang tadi kemudian mengeluarkan jantungku. Fashaqqahu fastakhraja minhu 'alaqatan sauda'a fatarahaha. Kemudian jantungku juga dibelah, dikeluarkan darinya segumpal darah hitam dan dibuang oleh mereka berdua. Tsumma ghasala qalbi wa batni bidzalika tsalji hatta anqayah. Kemudian kedua orang tadi, ya, mencuci jantungku dan juga perutku, dibersihkan semuanya dengan salju yang ada di atas nampan tadi sampai bersih. Tsumma qala ahaduhuma li sahibih, ya, kemudian seterusnya. Nah, poinnya di situ. Jadi Nabi pernah menceritakan, dan hadis ini dibawakan oleh Ibnu Ishaq, Imam Ibnu Katsir mengatakan sanadnya jayyid, ya. Kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pensyarah di sini Syekh Profesor Walid Ibn Idris Al-Manasi mengatakan al-masyhur annahu thalatha marrat. Ya, pendapat yang masyhur, yang tenar di tengah ahli sejarah tentang sirah nabawiyah, bahwa operasi atau pembelahan dada Nabi SAW ini terjadi 3 kali. Tidak hanya terjadi sekali saja, tapi terjadi tiga kali. Yang pertama tadi ketika masih kecil, ya, ketika beliau masih di Bani Sa'ad. Yang kedua, al-marratus tsaniyah qubaila bi'tsatih. Yang kedua adalah beberapa waktu sebelum beliau diangkat jadi nabi dan rasul. Ya, tahyi'atan lahu linuzulil Qur'anil Karim alaihi. Sebagai bentuk persiapan beliau akan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, beliau dipersiapkan dengan kondisi sebersih mungkin, semurni mungkin, jauh dari gangguan setan, jauh dari potensi-potensi yang buruk, ya, dibersihkan sebegitu bersihnya. Yang ketiga adalah qoblal Isra. Jadi pertama ketika beliau masih kecil, ya, di kabilah Bani Sa'ad. Yang kedua ketika di Gua Hira, berarti ketika beliau sebelum menerima wahyu. Yang ketiga ketika Isra Mi'raj, ya, sekitar 3 tahun sebelum hijrah, ya, tahun ke-10, sekitar tahun ke-10 atau tahun ke-9 setelah beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Jadi sebelum hijrah, karena kewajiban sholat itu sebelum hijrah, ya, 3 tahun sebelum hijrah. Lama usriya bin Nabi SAW faja'a Jibril, dikatakan, ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW akan diisrakan, yaitu diperjalankan di malam hari, ja'a Jibrilu ila Nabi SAW. Jibril datang kepada Nabi SAW, wan faraja saqfal bait. Ya, Jibril ini masuk dari atap rumah di mana Nabi waktu itu berada. Wa kana fi baiti Ummi Hani, dan saat itu Nabi SAW sedang berada di rumahnya Ummu Hani. Ya. Ummu Hani ini sahabiat, masih kerabatnya Nabi SAW. Ada hubungan kerabat juga dengan Ali bin Abi Thalib. Fa akhadhahu wa dhahaba bihi ila al-hijr. Nabi pun diambil secara paksa, dimasukkan ke dalam suatu kamar, wa syaqqa sadrahu, dan dibukalah atau dibelahlah dada beliau, wa ghassala qalbahu bima'i Zamzam, kemudian dicuci dengan air Zamzam. Ya, statusnya sama, ya, statusnya sama seperti kisah sebelumnya. Ai fit tastil ladzi tughsalu fihi qulubul anbiya. Di sini ada tambahan bagus. Jadi dicuci di nampan yang dimana di nampan tersebut dicucilah jantung atau hatinya para nabi terdahulu. Tsumma la'amah, berarti di sini dari keterangan hadis ini berarti yang memang dibuka dadanya tidak hanya Nabi SAW, tapi memang semua nabi dipersiapkan seperti itu. Karena di sini ada lafadz tughsalu fihi qulubul anbiya, di mana disitulah dicuci jantungnya para nabi-nabi terdahulu. Ya. Berarti memang ini suatu prosesi yang berlaku bagi para nabi. Nah, ada faedah juga, ya. Ada faedah juga. Di sini Nabi SAW ketika sebelum Isra Mi'raj, beliau tinggalnya apa? Waktu itu sedang menginap di rumahnya Ummu Hani. Menginap di rumahnya Ummu Hani.
Nah, ini juga ada faidah, mungkin dulu pernah saya sampaikan ya, tapi tidak apa-apa disampaikan lagi. Bagi yang dulu pernah disampaikan lupa mungkin bisa jadi pengingat, bagi yang belum tahu jadi tambahan wawasan baru. Yaitu apa? Ini menunjukkan bahwa pahala 100.000 kali lipat sholat di Masjidil Haram itu tidak terbatas di masjidnya saja. Ya, tidak terbatas di masjidnya saja. Tapi di mana? Yaitu di wilayah yang di situ masih mencakup atau masih lingkup tanah haram. Masih mencakup tanah haram. Dan tanah haram itu statusnya lebih luas daripada masjidnya. Statusnya lebih luas daripada masjidnya. Kenapa? Karena Allah mengatakan di surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berkahi lingkungan di sekitarnya. Nah, nyatanya dalam hadis Nabi saat itu tidak sedang tidur di Masjidil Haram, tapi tidur di rumahnya Ummu Hani. Dan Ummu Hani ini di luar masjid. Ya. Tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, walaupun itu tidak di dalam masjid, tapi Allah masih memasukkannya sebagai kategori Masjidil Haram. Nah, dari situlah para ulama mengatakan bahwa yang namanya Masjidil Haram itu tidak terbatas kepada wilayah yang dibatasi oleh bangunan masjid itu saja, tapi maksudnya adalah tanah haram, ya, tanah haram yang itu ada batasannya. Semoga Allah berikan rezeki pada kita untuk bisa berkunjung ke sana. Nah, jadi akan tahu bahwa di situ ada batasannya. Jadi ada batas haram namanya. Ya, kalau ke arah Arafah, ke arah tempat manasik haji itu, ya, ke arah Arafah itu dekat kampus Ummul Qura yang baru. Nah, di situ ada gapura di situ. Nah, gapura inilah yang namanya batas haram. Jadi kalau masuk ke sana sudah masuk tanah haram, kalau keluar berarti sudah tanah halal. Nah, tanah haram inilah yang seorang tidak boleh untuk berburu sembarangan, nggak boleh tiba-tiba nyoklai kayu, itu tidak boleh. Ya, bahkan orang non-muslim, ya, orang kafir tidak boleh masuk, itu batasannya itu. Walaupun ada yang berpendapat pahala, kan ada hadis tuh yang mengatakan sholat di masjidku ini, yaitu di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali lipat sholat di masjid yang lain. Sholat sholat di masjidku ini maksudnya Masjid Nabawi, pahalanya 1.000 kali lipat sholat di masjid yang lain, illal Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Nah, pertanyaan kan Masjidil Haram maksudnya apa? Apakah 100.000 itu hanya orang yang bisa sholat di dalam lingkungan masjidnya? Jawabannya adalah tidak, ya. Yang di luar pun, yang penting masih di tanah haram, dia masih punya keutamaan mendapatkan ganjaran 100.000 kali lipat sholat di masjid biasa. Ya, kemudian waqalu hadhihi thalathah hiya kamalut taharah. Nabi SAW dibersihkan jantungnya 3 kali ini, inilah kesempurnaan taharah. Karena kesempurnaan taharah itu ketika anggota badan dicuci 3 kali. Makanya ya sunnah ketika jenengan berwudu itu kan 3 kali. Cuci tangan 3 kali, cuci kaki 3 kali, cuci wajah 3 kali. Walaupun sekali itu sudah mencukupi, ya. Fardu, ya, al-fardu fil ghusli, kewajiban dalam mencuci anggota badan ketika berwudu kan kewajibannya sekali doang. Tapi kedua dan ketiga itu sunnah. Dan paling sempurna adalah 3 kali. Ya. Apa yang dialami Nabi SAW dibersihkan jantungnya 3 kali ini adalah simbol apa? Kesempurnaan kesucian yang ada pada diri Nabi SAW. Sebagaimana juga memang dalam mensucikan anggota tubuh kita, ya, ketika berwudu terutama, itu sunnahnya adalah sampai 3 kali. Kemudian bait ke-9. Di bait ke-9, Nazim mengatakan wa ba'da sittin ma'a syahrin ja'i wafatu ummihi 'alal abwa'i. Dan setelah beliau berumur 6 tahun
ya. Setelah beliau berumur 6 tahun lebih sebulan, wafatlah ibunda beliau, ya. Siapa? Aminah bintu Wahab, ya. Aminah bintu Wahab meninggal ketika Nabi SAW umur 6 bulan, ya, lebih 6 tahun lebih sehari, lebih sebulan, ya. Wa ba'da sittin ma'a syahrin ja'i. Ba'da sittin maksudnya ba'da an balaghan nabi sitta sanawat, yaitu setelah Nabi SAW mencapai umur 6 tahun setelah dilahirkannya beliau. Ma'a syahrin ja'i, yaitu 6 tahun lebih sebulan. Wafatnya ibunda beliau di Abwa. Al-Abwa itu adalah nama daerah yang terletak antara kota Makkah dan Madinah. Siapa ibunda beliau? Yaitu Ummun Nabi SAW, Aminah bintu Wahbin. Aminah bintu Wahab, lamma kana umruhu sitta sanawat. Yaitu ketika Nabi SAW umurnya 6 tahun. Kenapa kok sampai dikuburkannya di antara Mekkah dan Madinah? Karena pada saat itu Nabi SAW itu diajak ibunda beliau untuk pulkam, ya, untuk mudik. Mudik kemana? Mudik ke Madinah. Karena keluarganya Nabi SAW dari jalur ibunya beliau itu banyak paman-pamannya tinggal di Madinah. Jadi ketika mengunjungi Madinah kemudian pulang, di tengah jalan sakit sampai akhirnya meninggal. Ya, zahabat bihi li ziyarati akhwalihi min Bani Najjar fil Madinah. Jadi mereka berkunjung, ya, main pulang kampung dari ke paman-pamannya yang ada di Madinah, dari kabilah Bani Najjar. Wa baqiyat indahum syahran, pada saat itu menetap di sana, ya, singgah kurang lebih sebulan. Tsumma wahiya fi tariqil audah tuwfiyat Aminah bintu Wahbin ummun Nabi sallallahu fil Abwa. Di tengah perjalanan pulang menuju Mekah sakit, kemudian qadarullah meninggal. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Buraidah ibnu Husain, dari sahabat Buraidah ibnu Husain radhiyallahu anhu, dia bercerita, kharajtu ma'an Nabi SAW hatta idza kunna biwaddan. Buraidah ibnu Husain bercerita, saya pernah keluar, ya, melakukan perjalanan bersama Nabi SAW sampai ketika kami di daerah namanya Waddan. Dan Waddan ini adalah satu tempat juga antara Mekah dan Madinah, dekat dengan Abwa. Ya. Abwa tempat wafatnya ibunya Nabi dan dikuburkan di situ. Nah, dekat Abwa ini ada namanya Waddan. Nah, Buraidah bin Husain pernah melakukan safar bersama Nabi, kemudian sampai di Waddan, bentar lagi sampai di Abwa. Nah, Nabi mengatakan kepada Buraidah bin Husain dan sahabat yang lainnya, makanakum hatta atiyakum. Kalian berhenti dulu di sini, tunggu sampai nanti saya datang lagi. Jadi Nabi minta izin, tunggu sini dulu, saya pergi sebentar, sampai saya datang lagi, kalian jangan pergi. Fantalaqa tsumma ja'ana wa huwa sakil. Nabi pun pergi sampai kemudian beliau datang lagi dalam kondisi berat. Berat maksudnya, ya, psikologisnya berbeda dari awal ketika pergi. Datang dalam kondisi pucat, berat, kemudian beliau bersabda, inni ataitu qabra ummi Muhammad. Saya tadi barusan, ya, mengunjungi kuburannya ibunya Muhammad, maksudnya ibu saya. Fasa'altu rabbis syafa'ata famana'aniha. Saya sebelumnya meminta kepada Allah syafaat untuk ibuku, tapi Allah melarangnya. Wa inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Saya dulu melarang kalian untuk berziarah kubur, sekarang ziarah kuburlah. Wa nahaitukum an luhumil adahi ba'da salahati ayyamin fakulu. Dan saya dulu juga melarang kalian untuk memakan daging kurban, ya, untuk bukan memakan tapi menimbun, ya. Melarang menimbun daging kurban, harus dimakan 3 hari selesai. Sekarang silahkan mau disimpan, tidak ada masalah. Wa amsiku ma badalakum. Tahan saja apa yang menjadi kebutuhan bagi kalian. Wa nahaitukum an hadhil ashribah fi hadhil awiyah fashrabu fi ma badalakum. Intinya poinnya di sini Nabi SAW, ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan ditahqiq oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud bahwa hadisnya sahih. Nabi SAW pergi mengunjungi kuburan ibu beliau. Sebelumnya beliau meminta izin pada Allah SWT untuk minta syafaat untuk ibu beliau, tapi Allah tidak mengizinkan. Kemudian dalam hadis yang satunya lagi riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Zaron Nabi SAW qabra ummihi. Abu Hurairah bercerita bahwa Nabi SAW mengunjungi kuburan ibu beliau. Ketika beliau mengunjunginya, fabaka wa abka ma haulahu. Nabi pun menangis, dan hal tersebut menjadikan menangis orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian Nabi mengatakan, ista'dzantu rabbi fi an astaghfir laha falam yu'dzanli. Saya telah meminta izin pada Allah SWT untuk aku memohonkan ampun, untuk ibu saya, falam ya'dzanli. Allah tidak mengizinkannya. Wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa'adzinali. Kemudian karena saya tidak boleh memintakan ampun kepada ibu saya meminta izin untuk hanya mengunjungi kuburannya saja, aku pun diizinkan. Fazurul kubura fa innaha tuzakkirul maut. Kunjungilah kubur, dengannya bisa mengingat kematian. Jadi keliru ya kalau ada orang mengatakan itu orang-orang yang jenggoten atau misalnya itu melarang ziarah kubur. Justru kita katakan ziarah kubur sunnah. Ya. Ziarah kubur sunnah dengan niat yang benar. Niatnya adalah tuzakkirukumul maut, yaitu mengingat kematian, mengingat akhirat. Ya. Bahkan Nabi mengatakan aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian ingat sesuatu yang menghancurkan kenikmatan. Itu maksudnya kematian. Dan selanjutnya adalah dengan ziarah kubur. Jika ziarah kubur tujuannya untuk memintakan ampun atau dalam rangka mengingat kematian, mengingat akhirat, maka boleh. Yang jadi masalah adalah ketika ziarah kubur minta keberkahan pada ahli kubur atau bertawasul dengan mayit, ini yang bermasalah. Ya. Ini yang bisa memperpelesetkan seorang kepada kesyirikan pada hal-hal yang terlarang. Adapun berziarah dalam rangka mengingat kematian, mengingat akhirat, mendoakan ahli kubur, bukan minta doa pada ahli kubur, maka di sini kita katakan dari hadis-hadis ini tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau minta-minta tadi yang bermasalah. Tapi mendoakan yang mengingat kematian itu yang diperbolehkan, bahkan sunnah, ya, dianjurkan. Nah, di sini kemudian ada pembahasan yang mungkin lumayan cukup sensitif, ya. Lumayan cukup sensitif, tapi dari bab amanah ilmiah kita harus sampaikan juga, ya, untuk menjadi pelajaran, ya, untuk menjadi pelajaran bagi kita. Di sini Syekh Walid bin Idris Al-Manisi mengatakan al-qaulus sahih alladzi tu'addiduhu al-ahaditsus tsabitatu. Pendapat yang sahih, yang benar, yang didukung oleh hadis-hadis yang valid dari sahihain adalah berkaitan bahwa kedua orang tua Nabi SAW, anna abawain Nabi SAW mata ala ghairil Islam. Keduanya wafat dalam kondisi tidak berislam, alias wafat dalam kondisi tidak beriman. Bahkan di Sahih Muslim disebutkan bahwa anna rajulan sa'ala Nabi SAW. Dalam Sahih Muslim bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, aina abi? Ya Rasulullah, bapakku ada di mana? Rasul menjawab, finnar, bapakmu di neraka. Falamma qaffa da'ahu. Kemudian orang tadi bertanya, bapakmu di neraka, dia pun ngelokro, bahasa Jawanya, sedih. Dia pun qaffa, artinya memalingkan wajahnya, kemudian berjalan membelakangi Nabi SAW. Ketika sudah jalan sekian langkah, da'ahu, Nabi memanggilnya. Sini. Nabi mengatakan, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapak Anda dalam kondisi di neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 191, 203, ya. Dan juga yang lainnya. Lakin fi ba'dil ahadits, ya. Syekh Walid bin Idris Al-Manisi mengatakan, namun di sebagian hadis-hadis Nabi ada memang hadis yang mengatakan bahwa annallaha ta'ala ahyalahu abawai. Bahwa Allah SWT, ada hadis mengatakan bahwa setelah Nabi diutus, Allah menghidupkan lagi kedua orang tua beliau. Wa annahuma amana bihi. Dikatakan dalam hadis itu, kedua orang tua Nabi kemudian beriman kepada Nabi. Nah, tapi beliau mengatakan, lakinnaha ma baina mawdu'ah aw syadidah ad-dha'f. Tapi hadis-hadis tersebut, ya, berkisar dan berputar antara statusnya maudhu', hadis palsu, atau dhaif yang begitu parah.
la yumkinu an tu'aridu asanid ma fi sahih. Tidak mungkin bisa ya dibenturkan dengan hadis-hadis yang lain yang status sanadnya lebih sahih. Ya. Jadi hadis-hadis ini ya gimana? Ya. Bukan dalam rangka ya ngapain nih, sebagian orang ada yang mengatakan kok tega ngomong seperti itu. Ya kita ngomong sesuai dengan dalilnya saja. Ngomong sesuai dengan datanya saja. Bagaimana Rasul ngomong seperti itu? Kalau misalnya kita suruh milih gitu, kita diberikan wewenang untuk mengatakan ya orang tua Nabi di mana, ya jelas kita ingin keduanya masuk surga tentunya. Tapi Nabi sendiri ngabarin seperti itu. Walaupun ya sebagian ulama karena saking sayangnya dengan Nabi, saking tidak teganya, kemudian beberapa hal mentakwil hadis ini. Oh, yang dimaksud bapakmu itu bukan bapak kandung. Seperti hadis Muslim tadi, inna abi wa abaka finnar. Mereka mengatakan bapak di situ tidak harus dimaknai sebagai apa? Bapak kandung. Nah, ini kalau dalam ilmu balaghah itu namanya tauriyah ya. Kalau tidak dulu namanya tauriyah. Jadi satu lafadz itu punya makna dekat dan makna jauh. Satu lafadz itu punya makna dekat dan makna jauh. Tapi bagi ulama-ulama yang mentakwil ini, mereka menganggap bahwa lafadz ab ini bapak ini adalah tauriyah. Memang ab ini punya makna dekat dan makna jauh. Makna dekatnya yaitu bapak kandung, makna jauhnya bisa kakek, bisa juga paman gitu. Tapi dalam penggunaan tauriyah, ketika kita memaknai satu lafadz, oh ini bukan makna dekat yang dimaksud tapi makna jauh, harus ada dalil, harus ada qarinah, harus ada indikator yang memalingkan dari makna dekat ke makna jauh, baru bisa dikatakan lafadz itu maknanya yang dimaksudkan adalah makna jauh. Tauriyah itu gitu. Jadi satu lafadz punya dua makna, tapi yang dimaksud bukan makna dekat, yang dimaksud adalah makna jauh. Seperti apa? Seperti ketika Nabi Ibrahim datang dengan istrinya di Mesir. Kemudian Raja Mesir pada saat itu adalah raja yang suka ngerebut istri orang. Makanya kemudian ditanya, si perempuan ini siapa? Ibrahim mengatakan, hadhi ukhti. Ini adalah saudariku. Karena kalau dia ngomong ini istriku akan direbut oleh raja itu. Maka dia ngomong ini ukhti, ini saudariku, bukan istriku. Kalau dikatakan itu istriku akan direbut oleh raja itu. Maka Ibrahim bilang ukhti, ini saudariku. Beliau nggak bohong, karena saudari ini punya dua makna. Ya. Makna dekatnya adalah saudari kandung, makna jauhnya adalah saudari seiman. Dan Ibrahim mengharapkannya ukhti ini maksudnya adalah saudari saya seiman. Indikatornya apa? Qarinahnya. Beliau menghendaki itu karena memang dalam kondisi terdesak. Atau tauriyah itu jenengan kalau baca surat Ar-Rahman ya. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu wasyajaru yasjudan. An-najmu di situ maknanya apa? Bagi yang belajar bahasa Arab. Berarti di maknanya apa? Bintang. Karena sebelumnya ayatnya gimana? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu wal qamar. Di sini ada asy-syamsu wal qamar. Matahari dan bulan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Kemudian Allah mengatakan wan najmu wasyajaru yasjudan. Kemudian an-najm dan syajar, keduanya bersujud. Tapi di lafaz sebelumnya Allah mengatakan matahari dan bulan. Setelahnya kemudian Allah bilang najm. Najm di situ makna dekatnya itu adalah maknanya bintang. Tapi apakah yang dimaksudkan oleh Allah di sini adalah bintang? Tidak. Yang dimaksudkan di sini an-najmu di situ bukan bintang tapi nama tumbuhan. Coba jangan buka surah Ar-Rahman. Nah, an-najmu di sini kalau dalam ilmu balaghah namanya tauriyah. Itu satu lafadz yang punya makna lebih dari satu, ada makna dekat, ada makna jauh. Tapi yang dikehendaki adalah makna yang jauh. Najm itu makna dekatnya adalah apa? Bintang-bintang. Tapi makna jauhnya adalah nama tumbuhan. Nah, kita bisa bagaimana mengetahui itu adalah nama tumbuhan? Karena setelahnya Allah menyebutkan ada indikatornya qarinah. An-najmu wasyajar, dan syajar itu maknanya pepohonan. Gitu.
Nah, kembali ke masa tadi, sebagian ulama memang tidak kita pungkiri karena rasa cinta mereka kepada Nabi SAW, mereka maksudnya, oh bapak di situ yang maksudnya bukan bapaknya Nabi. Inna abi wa abaka finnar itu maksudnya bukan bapak beliau, tapi pamannya, yaitu Abu Thalib. Karena rasa cintanya. Tapi ini nggak ada korinahnya, nggak ada indikator yang memalingkan kepada makna jauh. Memang benar dalam Quran sendiri, kadang lafadz bapak itu dimaknai tidak harus ayah kandung. Seperti di ayat tentang kisahnya Nabi Yakub. Idh hadara Ya'qubal mautu. Ketika datang kepada Yakub kematian. Kemudian mengatakan kepada anak-anaknya. Ya, qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub sekarat mau meninggal, kemudian ngomong kepada anak-anaknya, kalau saya meninggal, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah saya wafat? Anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka. Kami akan menyembah Tuhanmu wahai Yakub, wa ilaha abaika. Dan kami akan menyembah Tuhannya bapak-bapakmu. Siapa? Ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq. Bapak-bapaknya kamu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Padahal kalau Ibrahim sama Yakub apanya? Apanya Yakub? Jadi Nabi Yakub datang nih sakaratul maut. Sebelum meninggal beliau ngomong kepada anak-anaknya untuk memastikan, nanti setelah saya wafat, kamu mau nyembah siapa? Apakah jadi kufur atau enggak? Enggak, kami akan tetap nyembah Tuhanmu wahai bapakku. Dan Tuhannya bapak-bapakmu. Siapa? Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Ibrahim itu apanya Yakub? Simbahnya. Ya. Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Ishak punya anak Yakub. Nah, tapi Allah di situ menggunakan lafadz aba, yaitu bentuk plural dari ab, bapak. Jamaknya aba. Dan dari aba itu masuk di situ Ibrahim, Ismail dan Ishak. Sedangkan Ibrahim itu kalau kita lihat adalah simbahnya. Ismail adalah pamannya. Ismail adalah pamannya. Kemudian Ishak baru bapaknya. Nah, mereka kemudian memakai ayat ini. Tuh, nyatanya di Quran aja bapak itu kadang maknanya simbah. Kadang bapak itu maknanya apa? Paman. Ya, memang dari sisi itu bisa kita katakan iya. Namun untuk yang tadi ya, untuk yang tadi tidak ada korinah yang memalingkan kepada lafadz yang jauh. Oke. Bahkan yang mengomentari itu pun siapa? Imam Nawawi sendiri. Ya. Imam Nawawi, ulama yang terkenal mazhab Syafi'i. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mensyarah itu tentang hadis Inna abi wa abaka finnar. Imam Nawawi mengatakan, qala an-Nawawiyyu fihi anna man mata 'alal kufri fahuwa finnar. Hadis tadi menunjukkan bahwa orang yang meninggal di atas kekufuran fahuwa finnar. Wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabin. Tidak akan bermanfaat bagi mereka kekerabatan. Wa fihi anna man mata fil fatrah ala ma kanat alaihi al-arab min ibadatil awthan fahuwa min ahlin nar. Itu juga menjelaskan bahwa orang yang meninggal walaupun di masa fatrah itu adalah masa setelah Isa diangkat ke langit sampai nanti Nabi Muhammad diutus. Itu sekitar 500-an tahun, tidak ada nabi di situ. Itu para ulama menyebutkan ini adalah zamanul fatrah, zaman tidak ada nabi. Ya, tapi hadis tadi kata Imam Nawawi menjelaskan fihi anna man mata fil fatrah. Hadis tadi menyebutkan juga bahwa orang yang meninggal di masa fatrah fahuwa fi ahlinna. Fatrah ala ma kanat alaihil arab, yang mana mereka dahulu di masa fatrah ini mengikuti agamanya orang-orang Arab dari ibadatul awthan, menyembah berhala, paganisme, fahuwa finnar, tetap tervonis di neraka. Walaysa hadza mu'akhadzatu qulub walaysa hadza mu'akhadatun qabla bulughid dakwah. Dan ini bukanlah bentuk penghukuman setelah belum sampainya dakwah. Kan ada orang yang mengelak, gimana dihukum? Kan dakwah nggak ada, nabi nggak ada. Kenapa kok tetap dihukumi ini? Jawabannya apa? Fa inna haula kanat qad balagathum da'watu Ibrahim wa ghairihi minal anbiya salawatullahi wa ta'ala wa salamuhu alaihi. Walaupun tidak ada nabi di saat itu, tapi dakwahnya Nabi Ibrahim, ajaran agama Ibrahim yang masih tersisa, itu ajaran Hanifiyah, masih ada.
Buktinya masih ada orang-orang yang lempeng. Seperti siapa? Waraqah ibnu Naufal. Waraqah ibnu Naufal itu masih pamannya Khadijah yang ahli Alkitab. Yang ketika Nabi SAW awal mula dapat wahyu, konsultasinya ke Waraqah. Waraqah kemudian beliau bilang, hadza namus alladzi jaa ala Musa. Namus itu maksudnya malaikat. Malaikat yang datang padamu wahai Muhammad itu yang datang juga dulu sama Musa. Kemudian beliau mengatakan, lau kuntu hayyan hina akhrajaka ummatuka lanasortuk. Kalau nanti saya masih hidup ketika kaummu mengeluarkan kamu dari tempat tinggalmu, saya akan nolong kamu. Jadi saat itu masih ada ajaran agama lempeng gitu. Jadi tidak bisa menjadi dalih bahwa apa? Ketika belum ada nabi kemudian mereka yang mati semua masuk ya tidak diadab. Benar memang ayat di surah Al-Isra benar, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah, benar, dan Allah tidak akan menghukum suatu kaum sampai kami mengutus rasul kepada mereka. Maksudnya tidak hanya rasul tapi ajarannya masih ada enggak gitu. Nah, kalau setiap enggak ada rasul kemudian meninggal dalam kondisi bangga, sekarang kita enggak ada rasul. Ya kan? Apa kemudian yang mati di zaman sekarang dalam kondisi mereka berbuat syirik juga tidak diadab? Ada, tetap diadab karena ajarannya masih ada, dilestarikan gitu. Ajaran tauhidnya masih ada. Jadi tidak bisa jadi dalih. Ya. Dan para ulama juga menjelaskan hadis tadi ya, hadis riwayat Imam Ahmad ketika Nabi minta izin untuk minta syafaat dan juga untuk minta memohonkan ampun kepada ibunya tadi. Sebagian ulama ada yang mengatakan ini juga sababun nuzul dari salah satu ayat di surat At-Taubah. Allah mengatakan maka lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak selayaknya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun ya, lil musyrikin kepada orang-orang yang wafat dalam kondisi musyrik. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah kerabat dan keluarga mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas dan terang bagi mereka wafat dalam keadaan tidak beriman, ashabul jahim. Jadi ya memang sedih gitu kan kita, tapi gimana lagi Nabi bilang seperti itu. Dan yang menafsirkan hadis tadi bahwa statusnya demikian bukan saya, bukan Anda, bukan tanda kutip Wahabi dan semisalnya. Enggak, Imam Nawawi yang ngomong. Gitu kan. Bahkan Syekh Muhammad Syamsul Haq Al-Azim Al-Abadi. Muhammad Syamsul Haq Al-Azim Abadi, penulis Al-Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud, beliau juga mengatakan falam ya'dhanli, dalam hadis tadi berkata falam ya'dhanni li annaha kafirah wal istighfar lil kafirin la yajuz. Karena dalam kondisi itu dulu ibunya meninggal dalam kondisi tidak beriman dan beristighfar kepada orang yang tidak beriman itu tidak diperkenankan. Ya, andai saja memang statusnya berbeda, ada hadis yang lain yang mengatakan ya Bapak Ibu Nabi masuk surga, kita akan katakan itu. Tapi ternyata faktanya tidak demikian gitu. Dan ini jadi pelajaran. Jadi pelajaran bagi kita. Dan di sini kemudian Syekh Walid mengatakan wa hadza la yunqisu min maqamin nabi fi syai'. Walaupun demikian itu tidak mengurangi kedudukan Nabi SAW sedikit pun. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam ya. Jadi Nabi mungkin orang tuanya gitu. Nabi-nabi yang dulu pun juga demikian. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya Azar juga demikian, wafat dalam keadaan tidak beriman. Allah mengatakan, wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman aliha, apakah Anda menjadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhan sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Saya melihat Anda dan kaum Anda dalam kesesatan yang nyata. Jadi Ibrahim pun orang tuanya demikian. Sebagaimana juga Nuh alaihissalam, ya. Nabi Nuh alaihissalam, istrinya dan anaknya tidak beriman. Ketika banjir bandang, ya, disuruh naik ke kapal, dia mengatakan tidak tahu. Dia akan naik ke jabal. Ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yaum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa terselamatkan sekarang ya, kecuali apa? Allah yang menyelamatkan. Fakana minal mughraqin. Allah jadikan anaknya Nabi Nuh alaihissalam termasuk orang-orang yang tenggelam. Ya, karena tidak manut dengan orang tuanya sendiri. Bahkan Nabi Lut alaihissalam istrinya juga sama, kufur ya. Bahkan ketika
ada tamu laki-laki yang datang ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Ini istrinya Nabi Lut nih yang apa? Yang buat obong-obong di dapur sebagai tanda rambu-rambu. Nah, kalau misalnya dapurnya kemutuk, berarti ada tamu lelaki yang sedang ketemu dengan Lut. Sehingga kaumnya datang. Kaumnya kan hombreng-hombreng. Jadi dia kerjasama. Si istrinya itu ngasih kode. Ya, kalau ada tamu ganteng-ganteng, dia ngasih kode. Dengan apa? Nyalakan apa? Ya, asap di dapurnya. Berarti ada. Mereka datang. Dan termasuk tidak beriman. Fallahu yaqdi ma yasha. Allah menakdirkan, yang memutuskan apa yang Allah kehendaki. Wa yuridu an yudhira anal amra kullahu biyadillah. Dan Allah SWT juga menginginkan untuk menampakkan semua urusan dan perkara itu semua berada di tangan Allah SWT. Wa annahu min aqaribir rusul man la tanfa'uhum syafa'atuhun. Dan ada di antara keluarga Nabi dan para Rasul ada yang tidak bermanfaat syafaat Rasul untuk mereka. Walam yanfa'u biqurbihim minar rusuli bisyirkihim wa kufrihim wallahu a'lam. Dan ada keluarga-keluarga Nabi yang keluarga Rasul yang kelak juga tidak bermanfaat walaupun mereka adalah keluarganya Rasul. Ya, ini ada hikmah dan pelajaran tentunya, ya. Ada hikmah dan pelajaran yang juga bisa kita petik. Sekali lagi, ya tentunya kita tidak dalam rangka menjelek-jelekan dan menghina, tidak, tapi ini bagian dari amanah ilmiah yang harus kita sampaikan, bagian dari amanah ilmiah yang harus kita sampaikan dan menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kita selagi ya kita masih punya nyawa yang dikandung badan, ada kesempatan ya keluarga kita ada yang belum beriman, misalnya ya paman siapa atau bahkan orang tua atau mungkin ya kerabat dan yang lainnya, maka berusahalah untuk mendakwai sebisa mungkin, ya usaha ya untuk mendakwai, mengarahkan, mendoakan. Selagi masih hidup boleh kita untuk mendoakan kebaikan, ya, agar Allah memberikan hidayah. Tapi ketika sudah meninggal, itu sudah tidak diperkenankan lagi. Walaupun tentunya semua kembali kepada ketentuan yang Allah tentukan, tapi kita masih punya usaha selagi masih nyawa masih dikandung badan. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.